empat empat kaos, misalkan 4 destinasi terkeren di Indonesia, nomor 4 paling ekstrim gitu ya. Nah itu misalkan contoh headline. Jadi orang yang penasaran, oh nomor 4-nya apa gitu ya. Emang misalkan 5 destinasi terkeren apa aja gitu. Nah itu salah satu headline. Nah itu juga yang membuat orang lain mau baca gitu ya. Nah kalau di video itu sama headline ya. Atau kalau di TikTok dinamainnya tuh hooknya judul, baik itu gambar ataupun dari suara. Nah, setelah kita bisa buat orang-orang lain stop scroll, tugas kedua adalah membuat orang lain menonton sampai full, gitu ya. Gimana caranya membuat orang lain menonton sampai full? Gitu ya. Nanti di slide selanjutnya ada apa aja konten-konten yang perlu kita buat ya ataupun konten-konten yang kira-kira membuat orang lain tuh bisa menonton video kita sampai full gitu ya. Nanti ada di slide selanjutnya. Nah, yang ketiganya adalah engagement, interaksi. Gitu. Jadi gimana caranya video kita tuh mengundang interaksi. Mengundang interaksi biasanya karena di dalam videonya itu biasanya ada kontroversi, ada ajakan ya, atau di terakhirnya tuh misalkan di akhir video biasanya ada call to action. Call to action tuh kayak misalkan kalau menurut kamu gimana? Coba komen ya, kayak gitu. Kalau menurut teman-teman gimana pendapatnya? Teman-teman setuju gak dengan langkah-langkah ini? Nah, itu biasanya ada call to action ataupun perintah di akhir video supaya apa orang-orang yang ketika menonton sampai full itu tuh pengen interaksi gitu. Mungkin sekarang secara tidak sadar Bapak Ibu juga pernah mungkin komen, like atau share gara-gara ya ada perintah itu di belakang yang namanya call to action ya. Maka terjadilah engagement ataupun interaksi gitu ya. Nah, poin ketiga itu ada action. Ya, action itu yang tadi, yang call to action. Gimana caranya kita membuat orang lain itu setelah menonton video, ya dia tuh melakukan apa yang kita inginkan. Gitu. Kalau kita misalkan nge-review sebuah produk, yang terakhirnya ya arahin misalkan, oh kalau teman-teman yang mau beli produk kayak gini juga bisa langsung klik keranjang kuning ya gitu. Atau teman-teman yang mau lihat langsung ke tempat, misalkan teman-teman bisa langsung kunjungi alamat ini ya. Nah, itu mengarahkan orang lain untuk action. Gitu. Jadi jangan sampai tadi kita udah membuat orang lain eh, stop scroll, membuat orang lain nonton sampai full, membuat orang lain interaksi, di akhirnya ternyata nggak diarahin kemana-mana. Nah itu sayang, gitu ya. Jadi kalau memang arahnya video ini untuk penjualan, ya gimana caranya berarti membuat orang lain tuh bisa beli gitu ya, atau bisa ngeklik, bisa penasaran ke barang-barang yang kita jual. Ya, nah ini 4 indikator yang nanti membuat konten itu bisa viral ataupun ditonton oleh banyak orang. Ya. Nah, rumus konten konten viral gitu atau konten-konten yang tadi yang ditonton orang-orang sampai full. Biasanya konten-kontennya yang seperti ini gitu ya, konten-konten yang kalau orang tuh nonton sampai full, biasanya konten-kontennya yang seperti ini. Yang pertama itu konten valuable ataupun konten yang bernilai ataupun bermanfaat bagi audiens. Gitu. Kalau tadi yang video yang tadi cara menggunakan matras misalkan atau cara menggunakan alat ini. Nah, itu kan konten yang bernilai ataupun jadi ada manfaatnya bagi penonton ataupun bagi audiens. Jadi secara tidak langsung nanti penonton tuh bakalan lihat sampai akhir. Karena apa ya? Karena kontennya bermanfaat. Mungkin kalau tadi yang nontonnya punya alat tersebut gitu ya atau penontonnya tadi pas gitu ya. Kalau mungkin di sekolah misalkan Bapak Ibu membuat konten cara mengajar yang baik misalkan ya. Misalkan tahu misalkan 5 tips mengajar yang membuat anak diam gitu ya. Nanti ibu-ibu ketika membuat video itu terus yang nontonnya tuh guru-guru, oke, ya mungkin bakalan guru-guru yang lain bakalan yang menonton sampai full karena apa ya? Kontennya bernilai dan juga bermanfaat gitu ya. Yang kedua adalah konten yang emosional, konten yang membangkitkan emosi gitu ya. Jadi biasanya kalau ada
konten-konten yang di dalam itu kalau sedih sedih banget gitu ya, kalau senang senang banget, kalau kontennya lucu lucu banget gitu. Nah itu biasanya konten yang ditonton gitu, karena ya di dalamnya ada emosi gitu, jadi kita terlibat di dalamnya gitu ya. Nah emosi ini didapetin dari yang pertama bisa dari lagu, nada bicara ataupun gambar dan video di dalamnya gitu ya. Ini termasuk ke entertain ya, kalau kita misalkan lihat artis mungkin ya, ada artis TikTok ataupun berita-berita yang mengharukan, yang lucu gitu ya, lihat komedi-komedi, nah itu kan secara langsung kita pasti lihat eh, lihat videonya sampai full gitu. Karena di dalamnya ada emosi. Yang ketiga itu ada konten yang engageable atau konten yang menarik keinginan audiens untuk berinteraksi gitu ya. Jadi konten-konten yang tadi kayak misalkan kita mengeluarkan opini, mengeluarkan pendapat gitu ya. Lalu kita tanya juga ke orang lain pendapatnya gimana, opininya gimana gitu ya. Nah, itu konten-konten yang membangkitkan interaksi. Jadi orang tuh mau komen gitu ya, mau nge-share, mau nge-like gitu ya. Kayak konten-konten tutorial, cara gitu kan. Kalau memang bermanfaat kan pasti orang nanti tuh bakalan nge-like ataupun bakal nge-save videonya gitu ya. Yang terakhir adalah konten yang shareable atau konten yang merayu audiens untuk share konten gitu ya. Untuk jadi kontennya itu pas kita lihat emang kontennya bagus gitu, bermanfaat, menarik. Kayaknya ini tuh biasanya kontennya yang kita pas nonton tuh kita juga setuju gitu dengan video itu. Ini tuh gue banget atau aku banget gitu. Nah, itu biasanya kita share baik itu di status WhatsApp mungkin, di grup keluarga atau biasanya, atau mungkin di grup di Instagram kita share juga. Karena apa? Ya mungkin di dalamnya ada kayak nasehat mungkin videonya, atau ada memang yang nyambung sama kondisi kita sekarang atau mungkin sama perasaan kita sekarang. Nah, itu konten-konten yang bisa di-share kembali. Nah, itu konten-konten yang memungkinkan untuk bisa viral gitu ya. Jadi kalau membuat konten yang minimal indikatornya keempat ini. Kalau bisa di dalam kontennya, oh ternyata kontennya udah mau bernilai, ada emosinya, ada membangkitkan penonton untuk interaksi, membangkitkan penonton juga untuk nge-share. Nah udah, itu kontennya udah yang menarik, udah konten yang bagus gitu ya. Yang memungkinkan bisa ya bisa ditonton oleh banyak orang gitu ya. Nah, untuk idenya tadi kan mungkin bagian-bagiannya ya. Nah, kalau idenya apa aja? Emang kan tadi misalkan video yang bermanfaat tuh kayak gimana, yang ada emosinya tuh yang kayak gimana, yang di-share sama orang tuh yang kayak gimana, ya. Yang di dalamnya ada interaksi tuh yang kayak gimana. Nah, ide-idenya eh, mungkin bisa kayak gini, gitu ya. Yang pertama itu kalau yang bermanfaat bernilai biasanya ada idenya konten yang edukatif, yang di dalamnya bisa berisi tips dan trik ataupun tutorial gitu. Karena bermanfaat, nanti kan orang banyak banyak yang nonton sampai full, banyak yang save dan juga banyak yang nge-share. Ataupun video yang informatif di dalamnya, jadi ngasih tahu informasi ke kita gitu. Sejarah, nama-nama tempat, nge-review, nge-unboxing gitu ya. Nah, itu yang informatif. Jadi ngasih tahu sesuatu ke penonton ataupun audiens. Atau di dalamnya, atau bisa juga yang ketiga ini ada entertainment. Ya, entertainment itu yang membangkitkan emosi tadi, karena hiburan mungkin, ada kuis-kuisan di dalamnya, ada jenaka gitu ya. Jadi yang membuat kita terhibur ya. Lalu ada yang keempat ini ada video promosi. Jadi video promosi biasanya promosi di TikTok itu seperti behind the scenes ya, jadi proses kalau misalkan kita jualan, cara membuat cireng misalkan, oh ya kita liatin aja orang-orang lagi buat cireng, dari proses ngepackingnya, dari proses belanja sampai akhir ke penjualan itu diliatin gitu. Nah itu proses promosinya, terus proses bisnisnya kayak gimana, nah itu tuh diliatin. Nah itu salah satu promosi di TikTok ya. Terus yang terakhir adalah eh, konten yang storytelling itu konten yang bercerita di dalamnya
gitu. Jadi ini storytelling biasanya konten-konten yang bisa membangkitkan emosi dan juga yang bisa membuat orang lain share karena apa di dalamnya ada cerita. Ceritanya banyak, misalkan kita cerita pengalaman kita sendiri misalkan, atau cerita keseharian, cerita perjalanan, ya, atau mungkin cerita progres bisnis kita gimana gitu ya, atau cerita apa ya, mungkin ya cerita yang lain-lain yang nanti yang orang lain tuh bisa lihat, oh ceritanya sama gitu sama kita gitu, atau biasanya karena kontennya storytelling ataupun cerita. Kalau cerita kan dari kalimat per kalimat itu nyambung, dari video ke video itu nyambung, jadi memungkinkan orang tuh melihat itu stay full karena apa, karena cerita. Kalau nontonnya nggak full ya nggak beres nonton ceritanya gitu ya. Nah inilah 5 eh, konten, maksudnya ide konten yang bisa dibuat gitu di aplikasi TikTok gitu ya, baik untuk nanti untuk pemasaran ataupun untuk penjualan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu gitu ya, ataupun kita di sini bisa membuat sebuah konten, apalagi mungkin nanti anak-anak mungkin di sekolah udah bisa membuat sebuah konten, itu tuh di aplikasiinnya bukan hanya untuk TikTok aja gitu, tapi memang untuk aplikasi-aplikasi lain gitu. Jadi mungkin untuk nanti di Instagram, di TikTok, mungkin nanti di Facebook atau mungkin di YouTube gitu ya. Gitu. Jadi mungkin untuk nanti untuk promosi dan lain-lain gitu. Jadi bisa diaplikasikan ke banyak channel gitu. Nanti kalau kalau bisa membuat sebuah konten gitu. Jadi bukan hanya pembuatan konten ini tuh bukan hanya untuk TikTok saja, tapi memang untuk aplikasi-aplikasi lain gitu. Karena ya kita sekarang hidup di era, ya mungkin di era konten. Ya, kalau anak-anak mungkin kalau bangun tidur sekarang yang dilihat tuh HP, di dalamnya ada apa ya? Ada konten. Lihat story WA ya konten video, lihat lihat story Instagram ada video juga, lihat YouTube ya itu konten video juga, lihat TV ya konten video juga, Netflix kan itu konten-konten video ya. Jadi ya kita hidup di era konten ya. Jadi siapa yang bisa membuat konten yaitu punya peluang yang lebih besar gitu ya. Jadi untuk apa? Untuk mungkin untuk berpenghasilan ataupun untuk melamar sebuah pekerjaan ya. Nah, di dalam konten biasanya ada 3 elemen ini gitu ya. Tadi kalau yang dibahas itu tuh poin-poin indikatornya. Nah, kalau sekarang di dalam kontennya harus ada apa aja ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan sebenarnya di dalam setiap konten ya, dalam konten-konten yang sekarang kita tonton itu ya minimal udah ada 3 elemen ini. Yang pertama ada headline, isi, dan juga call to action. Headline itu tadi seperti judul, dari suara ataupun gambar headline ya. Jadi video kita tuh tentang apa gitu ya. Konten kita tuh membahas tentang apa. Jadi kita kasih tahu dulu supaya orang mau mau melihat videonya sampai akhir. Yang keduanya ada isi itu tadi misalkan isinya edukatif, informatif, entertainment, storytelling. Nah, itu isinya. Yang terakhir baru call to action. Gimana caranya membuat penonton diarahkan sesuai dengan keinginan kita, baik itu penjualan produk gitu ya, atau interaksi komen like share gitu ya, ataupun misalkan mengunjungi sebuah tempat gitu ya. Nah, ini 3 elemen yang harus ada di dalam sebuah konten ya. Untuk pembuatan konten itu sendiri gitu ya, mungkin Bapak Ibu yang pernah membuat konten, gampang membuat konten mah cuma tinggal shoot video, pakai judul, upload aja ya udah beres ya. Emang seperti itu untuk pembuatan sebuah konten gitu ya. Tapi mungkin kalau untuk membuat konten yang tadi yang menarik, yang bagus, ternyata nggak bisa otodidak gitu ya. Nggak bisa otodidak tuh ya kalau misalkan kesehariannya udah bikin konten, biasanya otaknya udah berjalan gitu ya. Kalau saya misalkan bikin konten pun biasanya 10 menit, 15 menit udah jadi gitu. Karena apa ya? Karena tiap hari udah bikin konten gitu. Tapi sebelum
ya sebelum bisa gitu, sebelum itu kalau buat satu konten pun mungkin bisa seharian. Karena apa ya? Karena memikirin ini judulnya apa gitu, terus yang mungkin konten yang nanti bakalan relate atau bakalan nyambung sama penonton tuh apa gitu ya, sesuai dengan kategori kita gitu ya. Terus call to actionnya apa ya itu tuh dipikirin gitu. Tapi kesini kesini karena udah terbiasa ya, jadi bisa cepat untuk pembuatan sebuah satu konten gitu ya. Nah kalau biasanya kalau untuk pembuatan sebuah konten tuh ya minimal pertama dari ide dulu gitu ya. Jadi nggak langsung buat, tapi ya kita kumpulin dulu ide-idenya pengen buat konten seperti apa. Misalkan udah ada idenya nih, oh pengen buat konten yang edukatif, misalkan tentang tips, misalkan cara mengajar yang efektif, misalkan ya 5 tips mengajar yang efektif, misalkan. Nah udah itu oh, baru aja shoot video, kita shoot video misalkan Bapak Ibu lagi mengajar gitu ya, misalkan baik itu webinar ataupun misalkan mengajar di kelas gitu ya, shoot video, udah shoot, ambil beberapa bagian video, baru kita buat skrip video tuh jadi di dalamnya itu kira-kira bakalan apa ya, kalau misalkan tadi judulnya misalkan 5 tips cara mengajar yang efektif, berarti oh di dalamnya ada yang pertama ya misalkan persiapkan materi yang nanti akan dibawakan gitu ya, terus misalkan eh, lalu misalkan yang keduanya buat anak-anak bisa perhatian ke kita misalkan ya ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi dibuat skripnya gitu ya, semua. Jadi nanti orang-orang yang nonton tuh ya berasa itu konten yang edukatif dan juga informatif gitu ya. Setelah dibuat nanti judulnya apa, isi kontennya kayak gimana, call to actionnya gimana. Call to actionnya kalau menurut eh, Bapak Ibu setuju nggak misalkan dengan tips ini, atau misalkan kalau Bapak Ibu biasanya kayak gimana, nah itu satu action yang nanti membuat orang-orang juga komen gitu. Itu skrip videonya. Nah udah itu baru deh diedit. Ya dari itu disatuin dari mulai tadi video-video Bapak Ibu mungkin nanti lalu disambungin sama judulnya, sama teksnya mungkin di dalamnya kalau ada teks, atau mungkin sama suara kalau kita pengen nambahin suara di dalamnya. Udah itu mah ya tinggal diekspor baru udah diposting. Gitu. Nah, ini ya langkah sederhana untuk alur pembuatan sebuah konten ya. Kalau anak-anak sih, kalau misalkan anak-anak SMP, SMA gitu ya, biasanya bisa dibagi-bagi nih. Misalkan oh anak-anak yang nyari, misalkan anak-anak yang membuat tim konten nih, oh anak-anak yang misalkan ini ada fokus anak-anak yang bikin ide konten aja, terus ada anak-anak yang membuat video aja, terus ada anak-anak yang khusus untuk buat skrip, ada anak-anak misalkan yang untuk editing, ada anak-anak yang untuk posting, atau ada juga anak-anak yang jadi talent ataupun yang jadi orangnya dalam videonya gitu ya. Biasanya lebih cepat untuk pembuatan konten kalau dibagi-bagi tim seperti itu gitu ya. Tapi kalau kita bisa ya misalnya ini bisa dilakukan oleh satu orang gitu ya kalau belum ada tim ya, untuk pembuatan sebuah konten ya. Nah mungkin itu aja ternyata Bapak Ibu untuk materi TikTok hari ini gitu ya, dari tadi mulai apa itu TikTok gitu ya, lalu algoritma TikTok ya, akun apa aja yang ada di TikTok, lalu pembuatan konten ya, pembuatan konten itu cara membuat konten yang viral dan juga langkah-langkah pembuatan konten ya. Boleh silahkan Bapak Ibu yang kiranya mungkin ada yang mau ditanyakan gitu ya dari materi barusan, boleh silahkan, ataupun mungkin Bapak Ibu yang mau sharing mungkin yang pernah buat konten, yang pernah ngulik-ngulik TikTok, mau sharing ataupun ada kendala mungkin boleh di sharingkan atau ditanyakan ya. Boleh di pertanyaannya boleh langsung di kolom chat aja, atau misalkan mau langsung juga boleh.
Nah, ini ada pertanyaan nih dari SMK Baknus. Siapa Pak Gilang ya? Ini, oh iya, Pak Gilang. Pertanyaannya misalkan saya sudah coba buat konten TikTok afiliator yang keranjang kuning Kang, tapi belum berhasil. Apakah ada pengaruh dari follower saya karena saya mengembangkan follower menggunakan aplikasi? Oke. Ya mungkin mengembangkan follower menggunakan aplikasi itu kayak Bapak tuh kayak apa? Kayak beli follower lagi kayak gitu atau gimana Pak? Followersnya. Jadi kalau di apa? Di TikTok gitu ya sebenarnya ada follower gratis dari aplikasi gitu. Oke. Nah, jadi kalau untuk di TikTok sendiri gitu sebenarnya untuk follower itu nggak ngaruh-ngaruh amat gitu. Jadi nggak benar-benar apa ya? Nggak benar-benar ngaruh gitu ya. Kalau kalau follower kita misalkan masih ratusan mungkin mungkin untuk apa konten yang baru puluhan ratusan follower itu sebenarnya nggak ngaruh gitu. Jadi kalau kita mulai di TikTok dari follower nol pun itu bisa gitu. Jadi kalau tadi misalkan Pak Gilang udah udah buat apa? Udah konten affiliate yang memakai keranjang kuning ya. Tapi ya followernya misalkan ada yang nyediain gratisan gitu ya. Nah itu sebenarnya nggak berpengaruh kepada penonton gitu ya. Jadi mau mau kita misalkan punya followers 10.000 ataupun 100.000, tapi kalau kontennya kita biasa-biasa aja gitu ya misalkan atau nggak menarik ya atau mungkin audiens akun kita sama penonton itu kurang cocok ya tetap aja nggak ngaruh gitu. Karena kalau contoh nih video saya yang ini tuh waktu saya ketika dapat 6 juta penonton itu followersnya itu tuh cuma masih di bawah 10.000 gitu. Jadi mungkin baru 5.000 gitu ya, baru 4.000 gitu kalau nggak salah, baru 3.000 gitu, baru 4.000, tapi bisa menghasilkan penonton 6,4 juta. Nah itu kenapa? Karena TikTok nggak melihat followers. Jadi TikTok tuh cuma melihat kontennya apakah sesuai nggak dengan penontonnya gitu. Jadi kalau misalkan saya ini tuh misalkan buat video tentang kategorinya akunnya tentang traveling, jadi ketika membuat tips tentang traveling, oh gimana pas pas di sama TikTok disebarin ke orang-orang traveling tuh banyak yang nonton nggak? Terus orang-orang nonton sampai full nggak? Kalau orang-orang sampai menonton full, ya itu semakin disebarkan lagi videonya oleh TikTok gitu. Nah, makalah terjadinya apa videonya viral gitu. Jadi kalau di afiliasi penjualan barang pun sama gitu ya. Jadi kalau misalkan Pak Gilang udah punya akun nih tapi belum berhasil. Nah, paling dicek lagi yang pertama itu dari kategorinya. Jadi kalau Bapak misalkan jualannya hijab, oh berarti gimana caranya video-video yang ada di dalamnya tuh video-video tentang hijab. Misalkan tutorial hijab, misalkan ya, misalkan cara memilih hijab yang baik gitu ya, cara memakai hijab misalkan di kondangan ya, terus ya di dalamnya tuh sesuai gitu. Jadi gak ada konten-konten yang melenceng misalkan di dalamnya juga ada video tentang makanan, terus ada video sehari-hari kita gitu. Nah, itu jangan gitu. Jadi harus kalau kita video akunnya misalkan kita jualan barang-barang elektronik, misalkan ya udah di dalamnya tuh paling ya review-review tentang elektronik, edukasi tentang elektronik, informasi tentang elektronik gitu ya, nge-review barang-barang elektronik. Ya udah sesuai semuanya gitu. Jadi TikTok tuh mudah nanti mengarahkan ke penontonnya. Jadi TikTok tuh sebenarnya jadi ketika video kita udah satu kategori,
TikTok tuh nanti bakalan tahu, oh ternyata akun ini mah penontonnya tuh kayak gini gitu. Misalnya, oh akun ini mah penontonnya emang akun ini mah akun elektronik, pembahasannya semua elektronik, ya nanti TikTok tuh bakal ngelempar ke orang-orang yang memang suka elektronik gitu. Nah, barulah di situ nanti sesuai orang yang suka elektronik nonton video edukasi yang ada di akun kita, lalu di dalamnya tuh ada, oh ternyata ada produk-produk yang dibutuhin sama penonton, ya barulah ada di sana ada pembelian gitu ya. Nah, baru baru deh cocok gitu. Nah, itu kemungkinan berhasilnya lebih gede gitu ya. Jadi kalau untuk afiliator pertama, nah itu sekarang yang nggak usah mikirin follower sebenarnya ya gimana. Jadi mikirin gimana membuat konten yang sesuai nanti sama produk yang kita jual. Ya mungkin itu aja ya. Nah mungkin itu Pak Gilang, semoga bisa menjawab ya. Nah itu yang kedua, ini ada pertanyaan dari Ibu Irawati ya, SMKN 2 Indramayu. Izin bertanya, Kang, kan untuk syarat TikTok akun bagi seller itu upload KTP ya, berarti itu minimal 17 tahun. Sedangkan waktu bikin akun TikTok belum berusia 17 tahun. Tuh, apakah bisa ganti upload KTP begitu? Apa harus bikin akun lagi? Terima kasih. Gitu. Hey. Nah, baik Ibu Ira ya. Nah, untuk pembuatan eh, nah, untuk pembuatan akun TikTok seller, jadi karena syaratnya upload KTP, ya berarti harus usianya itu harus 17 tahun ke atas gitu. Jadi aman-amannya sebenarnya udah 18 tahun ya. Jadi pokoknya udah ada KTP, itu syaratnya udah minimal 17 tahun gitu. Nah, ketika upload gitu ya. Ketika upload, jadi karena satu KTP itu hanya dibolehkan hanya untuk satu TikTok Shop ya. Jadi ketika kita udah upload KTP, ya itu nggak bisa lagi diganti gitu, nggak bisa diganti lagi sama KTP yang lain. Gitu. Kalau kita yang daftar misalkan belum belum 17 tahun gimana? Misalkan kalau yang anak-anak nanti mau praktek, minimal mau nyoba ya anak-anak di SMA, SMK tapi belum 17 tahun. Nah, biasanya kalau saya nyaranin ya pakai KTP orang tua dulu gitu. Jadi nanti TikTok Shop-nya pakai nama orang tua gitu. Jadi otomatis nanti di ACC gitu. Jadi pakai KTP yang orang tua. Kalau misalkan anaknya tadi belum punya KTP. Nah, jadi itu Ibu Ira semoga menjawab ya. Jadi untuk mungkin yang diperhatikan satu lagi ketika daftar di TikTok, kalau kita ke depannya mungkin ada apa? Ada rencana untuk membuat TikTok Shop. Jadi ketika daftar TikTok pun settingan usianya tuh jangan di bawah 18 tahun kalau bisa gitu. Jadi misalkan kita daftar nih anak SMA tapi baru 16 tahun, oh ketika daftar di TikTok ya udah di 18 tahunin aja gitu, atau misalkan di 20 tahunin supaya nanti ketika daftar TikTok Shop itu mudah, tinggal pakai KTP orang tua, diupload udah langsung di ACC gitu. Biasanya kendalanya kemarin kalau anak-anak SMK kayak gitu, KTP orang tua karena ternyata aku kelahirannya sesuai dengan kelahiran dia yang masih 16 tahun gitu. Jadi ya mau nggak mau bikin lagi gitu akunnya ya. Jadi harus bikin lagi gitu. Ya semoga menjawab pada Bu Ira ya. Nah dari Gilang lagi, apa optimal untuk TikTok afiliator? Apakah video-video yang di luar tema dihapus atau di private atau dibiarkan saja lalu mengoptimalkan hashtag gitu ya? Nah, kalau saran dari saya, kalau misalkan videonya sekarang masih random gitu, jadi macam-macam ya. Karena kalau macam-macam nanti tuh TikTok tuh bingung untuk menyebarkan video kita, untuk menyebarkan akun kita tuh bingung karena ini tuh video tuh penontonnya yang kayak gimana sih gitu. Jadi
nanti akun TikToknya sulit berkembang kalau videonya random gitu. Jadi kalau saran saya sih mending dihapus aja gitu ya, dihapus aja. Kalau di private pun ya nanti kan videonya tetap ada di TikTok ya, jadi tetap TikTok masih masih tahu gitu bahwa kalau akunnya masih akun random gitu. Jadi mending dihapus aja, nah baru aja dioptimalkan videonya ya, mungkin dari tadi dari video, dari caption, dari hashtag, nah baru itu dibuat supaya satu kategori gitu. Kalau elektronik ya udah fokus elektronik. Kalau misalkan baju, baju muslim ya udah videonya sesuai dengan baju, membahas tentang muslim gitu. Kalau hijab ya membahas tentang hijab gitu. Nanti nah itu kalau kategorinya udah jelas, nah nanti kemungkinan besar akunnya bakalan lebih cepat untuk bertumbuhnya gitu ya. Jadi lebih optimal gitu ya untuk pengembangan akunnya. Hmm. Boleh Bapak Ibu yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan lagi gitu ya, atau mungkin ada yang mau di sharing-sharingkan, yang mau berbagi tentang pengalaman di TikTok. Ya, sama-sama Pak Gilang, sama-sama Ibu Ira. Boleh Bapak Ibu, udah ada yang kepikiran untuk bertanya tentang per TikTokan gitu ya. Kalau anak-anak di sekolah biasanya pasti semuanya sekarang udah punya aplikasi TikTok ya, udah pada ini apa, udah pada eksis gitu di TikTok. Mungkin ada beberapa juga yang anak-anak tuh lihat anak-anak SMK udah bisa bikin konten gitu, udah ada yang videonya udah ada yang viral, udah ada yang FYP itu dari anak-anak tuh. Tinggal mungkin mereka diarahkan, kalau untuk anak-anak SMA SMK tuh ya tinggal diarahkan cara pembuatan konten yang baik tuh kayak gimana ya, cara menawarkan sebuah produk lewat konten tuh kayak gimana ya, tinggal diarahkan, insya Allah ada yang bisa berhasil gitu di konten kreator gitu ya. Karena kalau di TikTok sekarang tuh kalau misalkan dilihat untuk apa, untuk lapangan pekerjaan ya, selain kita misalkan bisa bangun bisnis dari TikTok, membuat konten kreator dari TikTok, bisa afiliasi lewat TikTok, itu bisa juga kita memanage akun-akun perusahaan gitu ya, atau membuat konten-konten untuk perusahaan, atau bisa jadi host live TikTok gitu ya. Nah, itu sekarang banyak dicari di perusahaan-perusahaan ya, untuk mengelola akun TikTok perusahaan ya. Karena biasanya yang paling ngerti ya
anak-anak muda gitu ya, anak-anak generasi milenial atau generasi Z biasanya gitu. Sekarang yang host live juga udah banyak banget gitu yang membutuhkan perusahaan-perusahaan yang butuh untuk host live TikTok gitu. Bahkan anak-anak pun sekarang anak-anak yang SMA atau SMK banyak tuh yang part time gitu ya, yang freelance atau yang sampingannya tuh nge-host live dari perusahaan gitu yang ya jadi live cuma 2 jam, misalkan 3 jam, yaitu udah dibayar misalkan 300.000, 200.000, gitu udah lumayan. Apalagi bisa membuat sebuah konten gitu ya. Baik, Bapak Ibu, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, ya saya eh, akhiri aja untuk webinar di hari ini. Ya. Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, gitu ya, bisa langsung ke Instagram saya. Ini ada Firman_Alfir, ataupun mau langsung ke Instagram Klorin ya di Klorin Official. Ya. Itu Bapak Ibu boleh sharing-sharing ataupun tanya barangkali ada kendala-kendala yang mungkin belum kepikiran ya untuk saat ini gitu ya. Saya akhiri Bapak Ibu untuk eh, webinar hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu dan juga perhatiannya selama 1 jam lebih. Kita mungkin ketemu lagi besok ya Bapak Ibu di pematerian besok di jam yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.